Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afdillah Zikri Wahyudi dengan NIM 712302313. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jurnal saya bersama teman saya yang bernama Ar-Rahman dengan NIM 71102302029. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal kami yang kami ambil judulnya dari teknik eksplorasi bahan galian. Baik, ini adalah eh, PPT dari kami. Nah, mengapa kami mengambil judulnya dengan teknik eksplorasi bahan galian? Karena di sini kan kami di sini kan perintahnya adalah mencari jurnal yang bertema mineral, energi dan lingkungan. Jadi ya yang telah kalian lakukan, maksudnya yang telah kalian lakukan jurnal yang untuk diri sendiri. Nah, jadi kami kemarin sedikit cerita eh, praktikum di Jalan Sembada Hamdayani Gemboyong Ngoro-Ngoro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Jakarta Yogyakarta. Jadi kami kemarin melakukan praktikum di Gunung Kidul bersama asisten yang dihandle oleh asisten dosen. eh di jurnal kami ini di sini ada daftar isinya yang berkecangkupan dengan abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Dan di sini saya dan teman saya, jadi langsung saja ke abstraknya. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Nah, jadi intinya eksplorasi ini adalah tahapan tahapan kegiatan untuk mencari informasi. Semisal kita mencari eh, jadi eksplorasi ini singkatnya saja ya. Mohon maaf berbelit. Tujuannya itu mencari informasi titik di mana terdapat, contohnya di daerah Sleman. Kita mencari di daerah Sleman itu di mana yang terdapat ada tambangnya. Semisal di Babarsari, semisal di Babarsari itu ada ada titik di sana ada tempat batu baranya, ada mineralnya. Nah, jadi pengeksplorasian itu kami kemarin meneliti praktikum di Gunung Kidul itu untuk meneliti di sini di tempat ini apakah terdapat batu bara atau tidak dan jenisnya apa saja yang termasuk kalau di sini ada batu baranya gitu. Next, lanjut kita ke pendahuluan. Pendahuluan. Eksplorasi tambang adalah suatu kegiatan untuk mencari titik-titik lokasi di mana suatu daerah habis ditambang serta daerah tersebut masih bernilai ekonomis untuk ditambang. Ah, saya jelaskan. Jadi di pendahuluan ini, eh, jadi upaya dalam pengeksplorasian itu banyak merupakan merupakan metode-metode yang panjang sekali. Seperti contohnya kita mencari titik-titik yang langkah awal yaitu mencari titik lokasi di mana di tempat tersebut terdapat bahan galian. Eh, dan di sini ada metode.
Eksplorasi bahan galian adalah proses yang bertujuan untuk mengetahui potensi dan karakteristik bahan galian tertentu di suatu wilayah. Di metode ini ada dua. Eh, di metode ini di metode ini ada termasuk desain penelitian. Jadi desain penelitian ini eh, dimulai dengan kita itu mendesain mendesain yang pertama, tujuannya adalah ruang lingkup penelitian tujuannya singkatnya saja untuk menentukan keberadaan volume dan kualitas bahan galian di suatu lokasi tertentu. Jadi, nah yang kedua ada instrumen penelitian digunakan dalam penelitian eksplorasi bahan galian baik untuk pengumpulan data lapangan maupun analisis laboratorium. Jadi, yang pertama itu kan kita kan mendesainnya dulu kan, apa merencanakannya secara matang. Dan yang kedua baru kita setelah kita merencanakannya baru kita yang kedua mengambil datanya dan ada hasil pembahasan. Terdapat dua jenis teknik eksplorasi yaitu eksplorasi awal dan eksplorasi rinci. Saya jelaskan di pengeksplorasian ini ada dua ada dua metode eh, ada dua metode. Yang pertama eksplorasi rinci. Yang pertama ada eksplorasi awal dan ada eksplorasi rinci. Kita ketahui dulu apa itu eksplorasi awal. Eksplorasi awal ini dilakukan oleh survei geologi, geofisika, dan geokimia untuk menentukan daerah prospektif yang memiliki potensi mineral. eh saya jelaskan, jadi untuk pengeksplorasian awal ini dilakukan oleh survei geologi. Jadi anak geologi, orang geologi yang pertama menemukan di mana di mana keberadaan lokasi yang bisa ditambang. Nah, jadi yang kedua ada eksplorasi rinci. Eksplorasi ini secara menemukan area prospektif. Eksplorasi rinci dilakukan untuk menentukan ukuran, bentuk, kualitas, dan kuantitas cadangan mineral. Nah, jadi di eksplorasi rinci ini setelah orang geologi menemukan menemukan tempat yang prospektif, yang prospektif yang memang memang betul-betul tempat itu layak dilakukan untuk penambangan. Jadi setelah dilakukan sesuatu itu, maka kita yang penambang itu mencari atau menentukan ukuran, bentuk, kualitas, dan kuantitas cadangan mineral. Cukup jelas ya teman-teman. Eh, di sini ada survei geologi adalah kegiatan awal dalam eksplorasi tambang. Dalam konteks kegiatan eksplorasi pertambangan, ahli geologi memetakan area yang dieksplorasi untuk mengidentifikasi formasi batuan dan struktur geologi yang menunjukkan keberadaan mineral berharga. Seperti seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya pengeksplorasian ini yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh yang didahulukan oleh orang geologi terus dilanjutkan oleh orang orang penambang. Jadi kenapa 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 nggak orang tambang aja yang yang mencari ini yang jadi mereka ini berdua ini berkesinambungan. Mereka ini berbagi tugas seperti seperti halnya mereka ini berkaitan. Kalau contohnya aja, kalau misalnya semuanya dilakukan oleh orang geologi, maka orang tambang maka pertambangan tidak bekerja. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang pertambangannya saja semuanya yang mencari, orang geologi tidak tidak mereka tidak akan bekerja. Jadi mereka itu berkesinambungan. Mereka itu saling terikat, saling berkaitan. Kes- Di sini ada kesimpulan. Maksud dilaksanakannya kegiatan eksplorasi pada suatu daerah adalah untuk memperoleh informasi-informasi berupa data lapangan mengenai konsep geologi, geomorfologi suatu batuan dan litologi pada daerah. Nah, jadi ini kesimpulan dari saya sendiri. Pada saat kami melakukan praktikum kemarin waktu di Gunung Kidul, jadi yang kami lakukan itu adalah em,
Yang, yang pertama mencari yang pertama mengumpulkan data dulu. Kami mengukurnya menggunakan menggunakan kompas. Kami mengukur mengukur kemiringan lereng. Kami mengklarifikasi mineral dan mencari rumus rumus kimia mineral yang ada di dalamnya. Eh, adapun adapun alat-alat yang dilakukan ketika memang betul-betul sudah di lapangan, yaitu contohnya seperti pengeboran alat bor. Alat bor itu alat bor ini digunakan untuk mengambil sampel tanah. Setelah 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 diambil sampel tanahnya itu diteliti, dianalisis data. Setelah diteliti itu biasanya itu di dibawa ke lab dibawa ke di, dibawa ke laboratorium untuk diteliti lebih lanjut. Baik itu diteliti tentang tentang fisiknya, tentang jenis mineral yang ada di dalamnya, rumus-rumus kimianya, apa aja kandungan yang di dalam sampel tanah yang diambil oleh alat bor tadi. Eh, jadi cukup sekian teman-teman. Eh, mudah-mudahan mudah dipahami karena kami ambil judul pengeksplorasian ini, bahan galian ini cukup mudah dipahami oleh teman-teman dan kita sendiri, bahwasanya teknik eksplorasi bahan galian ini ya tutorial atau cara apa aja yang menyangkut pengeksplorasian ini. Sekian dari saya. Eh, Banyak salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.